Sungguh mudah melakukan perbuatan buruk yang akan merugikan diri sendiri, tetapi sungguh sulit melakukan perbuatan baik yang akan menguntungkan bagi diri sendiri. Dhammapada Syair 163. Sering kita melihat dan mendengar banyak kejahatan terjadi saat ini, baik melalui berita di televisi, surat kabar maupun di media sosial, seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, penipuan, perampokan yang disertai pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Kita semua tahu bahwa di dunia ini terdapat dua macam perbuatan, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jika kita merenungkan syair Dhammapada, bahwa sungguh mudah melakukan perbuatan buruk dan sungguh sulit melakukan perbuatan baik. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Meskipun sulit melakukan perbuatan baik, akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Mengapa seseorang mudah melakukan perbuatan buruk? Hal ini karena perbuatan buruk itu tidak perlu belajar, tidak perlu diberi contoh, dan tidak perlu latihan. Seseorang sudah bisa berbuat buruk. Selain itu, seseorang tersebut tidak memiliki hiri dan otapa, atau malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Sebaliknya, mengapa seseorang sulit untuk berbuat baik? Karena untuk berbuat baik itu membutuhkan latihan dan harus belajar. Hal tersebut ibarat seorang anak kecil yang harus diajari, diajak, diberi contoh untuk berbuat baik oleh orang tuanya. Misalnya untuk pergi ke wihara, ikut puja bakti, berdana, menjalankan sila, bermeditasi, dan berbuat baik yang lainnya. Selain itu, kadang mereka harus diberi hadiah terlebih dahulu, kemudian barulah ia mau berbuat baik. Melakukan perbuatan buruk memang sangat mudah dilakukan, akan tetapi akibat dari perbuatan buruk tersebut akan merugikan dirinya sendiri, bahkan juga bisa merugikan orang lain. Karena hasil atau akibat dari perbuatan tersebut adalah penderitaan dan dapat terlahir di alam yang menyedihkan atau alam-alam rendah. Melakukan perbuatan baik walaupun sulit dilakukan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Dengan sering-sering berbuat baik, membiasakan diri dalam berbuat baik, selalu berpikir yang positif, selalu berkehendak atau mempunyai niat yang baik, maka kita akan bisa menjadi terbiasa dan mudah untuk melakukan perbuatan baik, seperti misalnya berdana, membantu dan menghormati orang tua, melaksanakan sila, bermeditasi, datang ke wihara, membersihkan wihara, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan melakukan perbuatan baik, hal ini akan menguntungkan bagi diri sendiri, karena hasil atau akibat dari perbuatan baik adalah tidak akan adanya penyesalan, bisa hidup tentram, damai, dan bahagia. Lebih baik tidak melakukan kejahatan karena akan menimbulkan penderitaan di kemudian hari, dan lebih baik melakukan perbuatan baik karena tidak akan ada penyesalan setelah melakukannya. Selain itu, supaya kita bisa terbiasa melakukan perbuatan baik, hendaknya kita harus memiliki hiri dan otapa, yaitu malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Sang Buddha menjelaskan hal ini sebagai Dhamma Lokapala atau Dhamma pelindung dunia,
yaitu dunia ini akan menjadi aman, damai, terlindungi dan terbebas dari segala macam bentuk kejahatan. Oleh karena itu, kita harus mempunyai dua macam damai ini. Karena jika kita hanya memiliki satu, yaitu iri atau malu berbuat jahat saja, tidaklah cukup. Karena malunya di sini hanya kalau ada orang lain. Tetapi begitu ia sendiri tidak ada orang lain, ia menjadi tidak malu melakukan perbuatan jahat itu. Sehingga kita juga harus mempunyai otapa atau takut akan akibat perbuatan jahat. Inilah dua dhamma yang harus kita miliki. Lalu, bagaimanakah caranya supaya kita bisa memiliki iri atau malu berbuat jahat? Yaitu dengan menjaga tingkah laku perbuatan, ucapan dan pikiran dengan baik, sopan santun, dan bertata susila yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah supaya kita memiliki otapa atau takut akan akibat dari perbuatan jahat? Yaitu dengan cara kita harus yakin terhadap hukum karma. Yakin terhadap akibat dari hukum karma bahwa perbuatan jahat akan berakibat penderitaan, dan sebaliknya perbuatan baik akan berakibat kebahagiaan. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan, pelaku kejahatan akan memetik penderitaan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki otapa atau takut akan akibat dari perbuatan jahat dan yakin dengan hukum karma, maka sudah pasti di saat sendiri atau ada orang lain, atau ada kesempatan melakukan kejahatan, maka ia akan tetap tidak melakukan kejahatan itu. Dalam melakukan segala bentuk perbuatan, apakah baik ataupun buruk, kita bisa melakukannya melalui 3 pintu, yaitu 1. Perbuatan yang dilakukan melalui pintu jasmani atau tubuh. 2. Perbuatan yang dilakukan melalui pintu ucapan. Dan 3. adalah perbuatan yang dilakukan melalui pintu pikiran. Lebih lanjut, diterangkan dalam Dasa Kusala Kamapata atau 10 macam cara perbuatan baik yang bisa kita lakukan melalui 3 pintu tersebut, yaitu 1. Perbuatan-perbuatan secara jasmania, yaitu menahan diri untuk tidak menyebabkan terbunuhnya makhluk hidup. Dengan kata lain, menahan diri dari pembunuhan. Menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Menahan diri dari kelakuan seks yang salah atau perbuatan asusila. 2. Perbuatan-perbuatan secara ucapan, yaitu menahan diri dari ucapan bohong, menahan diri dari ucapan menfitnah dan menjelek-jelekan orang lain, menahan diri dari ucapan dan kata-kata kasar, menahan diri dari omong kosong dan ucapan yang tidak berguna. 3. Perbuatan secara pikiran, yaitu tidak serakah dan tidak menginginkan barang-barang orang lain, tidak ingin melukai atau merugikan orang lain, memiliki pengertian benar sesuai dengan jalan Dhamma. 10 macam perbuatan baik ini akan membawa manfaat yang akan menguntungkan bagi diri sendiri dan akan membuahkan kebahagiaan baik dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, dan sudah seharusnya kita praktikkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun perbuat jahat mudah dilakukan, akan tetapi hal ini akan merugikan diri sendiri dan akan berakibat penderitaan. Melakukan kebaikan memang tidak mudah, akan tetapi
Dengan sering-sering latihan, membiasakan diri dalam melakukan kebaikan, selalu berpikir yang positif, selalu mempunyai niat atau kehendak yang baik, dan memiliki hiri dan otapa, maka kita akan bisa dan mudah melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, jangan katakan sungguh mudah berbuat buruk dan sungguh sulit berbuat baik, tetapi sebaliknya, katakanlah sungguh mudah berbuat baik dan sungguh sulit berbuat buruk. Semoga kita semua bersemangat berbuat baik melalui ucapan, perbuatan, ataupun pikiran, dan semangat mengalahkan kejahatan dengan kebajikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.